kebanyakan orang itu. Ada orang menyebut urusan dunia, urusan agama gitu ya. Nah, dalam istilah fikih, urusan dunia, urusan agama ini nggak ada. Ya, nggak ada dibagi ulama, ini urusan dunia, urusan agama, nggak begitu pembagiannya. Jadi pembagiannya itu lebih kepada fikih ibadah, fikih muamalat, fikih munakahat, fikih siasah gitu ya. Jadi model pembagiannya begitu, nggak ada urusan dunia, urusan akhirat. Kenapa nggak ada seperti itu? Karena di dalam fikih dipahami agama ini isinya dunia akhirat, Islam itu isinya Al-Quran hadis, mengatur urusan ibadah mahdoh, urusan muamalat, urusan munakahat, urusan siasat. Itu dianggap bukan urusan dunia ya, diurus agama juga ya. Jangan kita berpikir bahwa ini urusan dunia, sana urusan agama, menjadi sekuler kan. Kadang-kadang orang terjebak kepada pemahaman sekuler, dia tidak paham dia bahwa dia sudah tercebur ke pemahaman yang sekuler. Sehingga dia mengira dia sudah berada jalan benar, tahu-tahu dia tercebur ke lembah sekuler. Dia memisahkan antara agama dan dunia. Agama dipertentangkan dengan dunia. Itu salah, keliru. Maka kalau kita belajar fikih, tidak ada fikih dunia, fikih akhirat, nggak ada. Atau fikih agama, fikih dunia, nggak ada. Yang ada itu fikih ibadah mahdoh, fikih muamalah, fikih munakahat. Nah, sekarang kita bicara fikih siasat, ya. Karena siasat itu bagaimana Islam mengatur siasat. Nah, di dalam konsep siasat, dia berkaitan dengan politik, lebih cenderung kepada urusan muamalat. Dia masuk golongan muamalat. Muamalat itu kan banyak, termasuk nanti munakahat, lebih kepada muamalat. Nah, hukum-hukum muamalat ini, aturan dasarnya al-aslu fil muamalah al-ibahah. Asal dari muamalah boleh sampai ada dalil yang melarang. Nah, maka dalam sistem pemerintahan sebenarnya boleh luas ijtihad di sini. Boleh kita mengadakan pembaharuan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah begitu. Maka nanti ketika misalnya muncul sistem demokrasi, apakah demokrasi itu bertentangan dengan Islam? Islam tak mengenal demokrasi, yang ada suro. Nah, suro itu di dalam Islam, itulah namanya demokrasi teokrasi. Jadi demokrasi juga, tapi lebih cenderung kepada teokrasi. Maksudnya apa? Walaupun kita berdemokrasi, tapi nanti demokrasi itu ada sisi-sisi ketuhanannya, agamanya, tidak boleh bertentangan dengan nilai agama. Contoh, ketika di Indonesia misalnya, umat Islam, negara-negara Islam ya, yang syariat Islam, atau negara Islam, ketika ditetapkan nanti, misalnya dibuat aturan undang-undang, boleh misalnya boleh minuman keras itu diperbolehkan, dijual bebas. Nah, ini bertentangan nilai-nilai agama. Undang-undang seperti ini dalam teori Islam ini tidak boleh. Kenapa? Karena Tuhan melarang keras itu, minuman keras itu. Maka kalau di Barat, di Amerika, di negara-negara Eropa misalnya gitu kan, yang dia demokrasi liberal, aturan itu diserahkan kepada rakyat, mufakat saja. Gimana? Mau kita bolehkan minuman keras? Boleh, boleh. Sepakat. Nanti kalau dalam sidang 100 orang isinya 70 orang membolehkan mengatakan boleh, ya sudah boleh. Jadi dari demokrasi itu asal katanya demos itu dari rakyat untuk rakyat. Rakyat yang memutuskan, rakyat yang paling berkuasa. Kalau dalam Islam, yang paling berkuasa itu bukan rakyat, yang paling berkuasa itu Tuhan. Nah, jadi Tuhan yang diikuti rakyat gitu kan. Nah, tetapi Tuhan juga memberikan kebebasan yang luas kepada rakyat, masyarakat untuk menentukan hidup mereka dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang baik, melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam bidang muamalat. Siasah ini masuk bidang muamalat, ya, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok. Keadilan, itu prinsip pokok kan? Keadilan, bagaimana menegakkan keadilan? Itu siasah. Kemudian kemanusiaan, persaudaraan antara sesama muslim dan orang non-Islam yang tidak memerangi umat Islam. Itu prinsip-prinsip utama, ukhuwah kan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah dan seterusnya. Kesetaraan, sama.
Nggak boleh kita beda-bedakan orang di hadapan hukum. Karena dia non-Islam, kita bedakan. Nggak boleh sebenarnya. Sebab tidak ada alasan manusia untuk menjalimi karena beda agama. Karena dia beda agama, langsung boleh kita jalimi. Nggak bisa. Malah kita yang berdosa, kan? Kita yang dimarahi Tuhan, kan? Menjalimi. Maka dalam menegakkan keadilan, tidak dipandang sisi agamanya, jabatannya, dan seterusnya. Jadi fikih siasat ini nanti dibuat apanya, referensi dari mana dikutip. Misalnya dikatakan di sini ruang lingkupnya pembahasannya ada 7. Ini menurut Abdurrahman Tas. Ruang lingkupnya ada 7 bidang, yaitu siasat dusturiah. Dusturiah ini lebih kepada konstitusi, aturan, undang-undang. Ya. Itulah prinsip-prinsip Islam, prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Quran dan Hadis, Al-Quran Sunnah, ya kan? Kemudian ada tasariyah legislatif. Nah, di masa Nabi dan di masa Khulafaur Rasyidin, yang menjadi legislatif ini, yang menjadi menjadi menetapkan, membuat undang-undang ini, inilah namanya nanti Majelis Syuro. Kalau pas sama Nabi sendiri dengan Allah Ta'ala yang menentukan, kan? Menetapkan hukum. Termasuk siasat qadiyah, peradilannya. Keputusan hukumnya ini Allah dan Rasulnya yang menetapkan. Sampai keuangan masa Rasul. Ini semuanya diatur oleh Allah dan Rasulnya. Walaupun nanti dalam masa-masa tertentu Rasul mengambil pendapat sahabat untuk menetapkan kebijaksanaan politik. Seperti Salman Al-Farisi dalam perang Khandaq pernah bertanya, ya Rasul, apakah ini pendapatmu atau wahyu? Kata Nabi, ini pendapatku. Nah, kalau pendapatmu, aku punya beda pendapat. Pendapatku lebih bagus kita buat Khandaq, parit, untuk menghadang orang kafir Quraisy menyerang Madinah. Maka digalilah parit atas usul Salman Al-Farisi. Itu artinya dalam kebijakan-kebijakan politik, mengambil keputusan kebijakan perang itu digunakan ijtihad. Maka dia masuk golongan muamalat, kan, lebih berkembang, banyak perkembangannya di situ. Tapi prinsip pokoknya untuk menyelamatkan jiwa orang-orang beriman itu tidak boleh dilawan. Jangan untuk misalnya untuk menyelamatkan dalam peperangan itu kita menyerah sementara kita dalam posisi kuat, atau menyerahkan diri sementara kita bisa melawan. Nah, itu kan kebijakan yang salah. Berarti kita menghancurkan orang Islam sendiri, kan. Nah, di masa Khulafaur Rasyidin ini semakin berkembang. Nanti kodi-kodi peradilan itu diutuslah gubernur-gubernur. Sudah mulai ada gubernur-gubernur Syam, Syria. Nah, nanti diserahkan kepada mereka. Ya, kemudian siasat keemalian nanti di masa Khulafaur Rasyidin sesudah itu berkembang lagi. Ini ada sendiri. Ya, ada sendiri. Kalau masa Umar masih bentuknya bekerja sama, kan, gubernur sama sekretaris. Karena masyarakatnya belum terlalu ramai, kan. Sahabat itu kan tidak ramai, hanya 124.000. Sedangkan kalau kita di misalnya kota Jakarta lah ya, kota Jakarta itu jumlah masyarakatnya 10 juta. Jadi sementara sahabat 2.000 aja belum mencukupkan, belum ada 2/10 dari rakyat Jakarta jumlah sahabat itu. Jadi kecil sekali komunitinya, sehingga mengaturnya itu tidak terlalu ribet, tidak terlalu susah. Kalau kita sekarang berapa? 270 juta, kan? Bukan ribu lagi, sudah menjutaan. Sudah 2 kali lipat angkanya, 124.000. Kita 124 juta, 270 juta, kan? Jadi sudah berjuta-juta, sudah berkali lipat-lipat jumlahnya, lebih banyaknya. Makanya lebih sulit diatur. Ya. Tidak seperti masa Nabi. Ya, bisa bayangkan saja sekelas Nabi Muhammad SAW mengatur sahabat-sahabat yang bagus-bagus, Sayyidul Anbiya, hasilnya bagus, walaupun pada masa itu tetap saja kejahatan masih ada, ya, nggak bisa dipungkiri. Nah, bagaimana dengan kita, nggak Nabi, nggak Rasul, yang mengatur begitu banyak luas, sehingga dibutuhkan lagi banyak orang-orang baik, kan. Maka nanti di masa-masa berikutnya ini berkembang siasat administrasi, maka muncullah pemahaman seperti ini, termasuk kharijiyah, hubungan luar negeri,
siasatan fidyah. Nah, ini dipisahkan kan eksekutif dengan legislatif. Pada masa Rasul, pada masa Khulafaur Rasyidin kan ini dipegang Nabi semua. Pembuat undang-undang Nabi, pelaksana undang-undang Nabi. Nah, masa Khulafaur Rasyidin sudah ada majelis suronya kan, yang ditunjuk Umar 7 orang itu untuk menetapkan siapa pemimpin berikutnya. Nah, itu mereka termasuk seperti DPR-nya waktu itu kan. Tapi itu dilakukan waktu-waktu khusus, tidak menetap, belum menetap seperti sekarang. Dan zaman dulu tidak ada gajinya kan. Kalau sekarang kan DPR itu gajinya besar, fasilitasnya besar. Ya repotnya yang membuat susah itu kan kalau misalnya untuk mendapatkan itu pun harus mengorbankan banyak sekali dana, sehingga ketika mereka duduk di sana pun ya paling tidak harus kembali dana yang keluar. Itu manusiawinya kan. Karena secara perundang-undangan aplikasi memang dia tidak efektif, kurang efektif jadinya kan. Kenapa? Karena itu sistemnya itu kita lihat ya masih apa namanya, untuk menjadi anggota DPR itu butuh banyak uang, dan kalau sudah jadi di sana secara umum manusia yang uangnya udah habis keluar banyak ya gajinya harus dibanyakin dong kan gitu kan. Kalau enggak nanti kan rugi nombok. Jadi repotnya kan di situ. Maka dia harus ada sebenarnya dibuat sistem-sistem baru. Kalau menurut saya memang harus ada terus diperbaharui sistem-sistem baru sehingga peluang-peluang berbuat jahat, berbuat maksiat itu bisa dikunci, dikunci atau ditutup, dipersempit ruang gerak untuk kejahatan. Nah, jadi sistem politik itu dia lebih cenderung untuk mendapatkan kemaslahatan dan untuk menekan kejahatan gitu, supaya jangan kerusakan terjadi, mafsadat. Maka perlu dibuat sistem-sistem baru, apalagi sekarang ini kan seperti saya sebut tadi jumlah kita begitu ramai. Berapa provinsi Indonesia ini, tidak seperti Nabi kan, Saudi Arabia, masa Nabi dan masa sahabat. Tidak terlalu ramai. Maka dia perlu ada sistem-sistem baru diijtihadkan yang bisa menutup rapat orang-orang berbuat jahat. Gitu. Kan repot sebenarnya kita kan. Akan muncul seperti yang sekarang itu kontemporer ada istilahnya oligarki. Oligarki itu apa ya? Untuk jadi seorang presiden, jadi pemimpinan tertinggi kita butuh banyak dana, berapa triliun. Nah, yang punya dana puluhan ratusan triliun gitu hanya pengusaha-pengusaha kan. Nah, pengusaha-pengusaha itu ketika dia menempel kepada pemerintahan, otomatis nanti dia akan mengendalikan pemerintahan. Ya, dia sudah habis keluar uang triliunan, dia akan minta proyek kan kepada pemerintah, dia akan minta supaya uangnya kembali gitu. Mana ada istilah, apalagi orang-orang yang dalam tanda kutip agamanya sangat kurang, mana ada orang mau habis uangnya triliunan lalu nggak kembali, disedekahkan begitu saja. Kecuali memang orang-orang soleh seperti masa sahabat, ya mereka memang berkorban. Kalau orang sekarang kan repot, disuruh berkorban sampai ratusan miliar, triliunan, yang nggak ada yang mau kan. Ya, repotnya kan di situ, karena konsekuensi apa namanya, akidahnya masih ditambah akidah sangat menipis, terus perspektif kehidupannya lebih kepada duniawiyah, tidak untuk akhrawi, untuk kemaslahatan orang ramai. Jadi berpikirnya selalu pragmatis. Apa untungnya gitu kan? Pragmatisme. Kalau aku biayai apa untung sama aku? Kalau aku biayai apa untungnya sama aku? Nah, itulah yang membuat sebenarnya sistem ini tidak bekerja dengan baik. Maka sebenarnya perlu ada pembaharuan-pembaharuan. Siasat itu terus berkembang. Kita baharui kan. Dalam konteks hari ini, kalau kita terapkan konteks masa Nabi, nggak bisa lagi. Nggak bisa Nabi Muhammad, dia memutuskan, dia buat undang-undang, nggak bisa, nggak terkerjai kita lagi tuh. Ya, mana mungkin seorang gubernur dia buat undang-undang semuanya, peraturan dari kecil-kecil, ya udah nggak zamannya lagi kan. Masa peraturan-peraturan sawah juga nanti yang ngurus gubernur gitu kan, peraturan perpakiran yang diurus satpam gubernur yang ngurus kan nggak mungkin. Nah, makanya sudah perlu ijtihad. Maka dalam fikih itu ijtihad itu sangat sangat luas kan dalam muamalah. Nah, itulah prinsip-prinsip dalam fikih muamalat ya. Jadi bisa, ini bidangnya, ini 7. Nanti kalau Al-Mawardi menyebut bidangnya, Al-Mawardi ini termasuk penulis fikih siasah paling tua. Maka siasah Amar sebenarnya kalau biasa bicara fikih siasah ini, fikih Al-Mawardi ini, fikih siasahnya ini lebih banyak digunakan sebagai referensi. Karena dia yang termasuk
termasuk paling tua lah yang menulis fikih siasah secara sistematis. Namanya Ahkamus Sultaniyah. Ini ulama siasi yang ulama besarnya. Nah, kalau Ibnu Taimiyah nanti secara terpisah-terpisah ya. Kayaknya beliau belum tidak punya buku yang khusus untuk membahas siasah. Jadi Mawardi menyebut ini bagian-bagiannya ya, program ekonomi, peradilan, hukum perang, investasi tenaga dan seterusnya. Oke, sekira itu saja tambahan dari saya dan referensinya. Nah, ini kitab Ahkamus Sultaniyah Al-Mawardi ini belum diambil ini. Kemudian masih banyak fikih siasah ini yang belum dipakai. Misalnya fikih siasah dalam fikih Samuadilat ini pun ada ini. Fikih Samuadilat itu Baju Heli, ada Dastur, ada teori perundang-undangan. Kemudian dalam buku siapa namanya Profesor Bandung itu ini belum ada muncul ya. Termasuk buku lama itu. Juhaya Esperaja, nah, beliau termasuk yang menulis, salah satu menulis fikih siasah. Oke, sekira itu aja.